tidak sekedar sebagai pendakwah dan penyebar Islam paling berpengaruh di Nusantara. Namun ternyata Sunan Ampel juga memiliki sisi lain yang sangat luar biasa dan sangat jarang orang ketahui, mulai dari sebagai pejabat hingga sebagai seorang mursyid thariqah. Nah, apa sajakah sisi lain Kanjeng Sunan Ampel ini yang tak banyak orang ketahui? Yuk simak video ini sampai tuntas. Bupati Surabaya. Lewat hubungan kekerabatan dengan Arya Lembusuro selaku penguasa Surabaya, Sunan Ampel mendapat kedudukan sebagai bupati. Sunan Ampel menjadi penguasa Surabaya menggantikan kedudukan Arya Lembusuro. Menurut sejarah Region Surabaya, tertulis Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Sunan Ampel lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Sebab ini akan berdampak pada dakwahnya. Salah satu usaha beliau dengan cara meniru dakwah Nabi Muhammad SAW, Sunan Ampel menjalin kekerabatan dengan cara pernikahan. Dengan cara itu, kekeluargaan umat muslim menjadi lebih kuat keterkaitannya satu sama lainnya yang mempengaruhi genealogi sehingga Islam secara alamiah mampu berkembang secara damai. Di dalam babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana Sunan Ampel menikahkan Khalifah Utsman, sebuah nama tempat di Rusia Selatan, dengan Samarkand dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Bukan saja dalam kekerabatan, namun ia juga mampu menembus dinding keraton Mojopahit, sehingga secara natural masyarakat yang melihat hal itu timbul kepercayaan yang mutlak. Jika dilihat jalinan yang dilakukan Sunan Ampel melalui penguasa-penguasa wilayah dapat ditelisik melalui sejarah dalam. Disebutkan bahwa Putri Arya Lembusuro menikah dengan penguasa Tuban, Arya Tejo, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusuro yang lain yang bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Mojopahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembusuro terjadi. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat sebagai penguasa Surabaya beragama Islam, Arya Lembusuro tidak saja mengangkat beliau menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkan beliau dengan Nyai Ageng Manilo, putri penguasa Tuban Arya Tejo, yaitu menantu Arya Lembusuro. Demikianlah Raden Rahmat atau lebih dikenal Sunan Ampel memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban Arya Tejo sekaligus dengan penguasa Surabaya Arya Lembusuro. Pangeran Campa. Ali Rahmatullah yang terlahir sebagai cucu Raja Campa sudah menunjukkan bahwa beliau keluarga bangsawan atau kerajaan. Istilah yang lebih populer, Sunan Ampel berdarah biru atau ningrat atau seorang pangeran. Selain itu, beliau adalah keponakan Raja Brawijaya Mojopahit. Meskipun demikian, status sebagai seorang pangeran kerajaan tidak membuat beliau terlena dan takabur, malah menjadi pendorong baginya dalam menuntut ilmu agama. Lantaran posisi yang tinggi, maka sosok Raden Rahmat pun memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan bangsawan Mojopahit. Konon, wilayah desa Ampel Dento di mana masjid berada merupakan tanah hadiah dari Raja Mojopahit karena jasa beliau dalam mendidik akhlak keluarga kerajaan saat itu. Mursyid thariqah. Sunan Ampel salah satu wali Songo, dikenal sebagai seorang mursyid thariqah, khususnya thariqah Nasyabandiyah. Beliau mengajarkan ilmu tasawuf melalui metode suluk yang terlandaskan ajaran thariqah tersebut dan dikenal juga dengan falsafah Moh-li-Moh. Beliau mengajarkan ilmu tasawuf melalui metode suluk atau latihan spiritual yang selaras dengan ajaran thariqah Nasyabandiyah. Thariqah ini adalah salah satu tarekat sufi yang memiliki metode dan ajaran khas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel
mengajarkan falsafah mohlimo yang berarti tidak mau melakukan 5 hal tercela. Isi mohlimo, falsafah itu mencakup tidak mau berjudi, moh main, tidak mau mabuk, moh ngombe, tidak mau mencuri, moh maling, tidak mau menghisap candu, moh madat, dan tidak berzina, moh madon. Dalam manuskrip asal Pasiran Lamongan tersebut diriwayatkan bagaimana Sunan Ampel tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, namun juga ilmu thorihoh dan ilmu hakikat. Raden Paku winula ngaji ing Kanjeng Sunan Ampel Dento, putus ilmu sedayane syariat lawan thorikot, sumerto ilmu hakikat, timulyo winulang sulu ing wirite Nasabandia. Dalam kutipan tersebut disebutkan Raden Paku juga mendapatkan ajaran wirid thoriko Nasabandia. Bermadzhab Hanafi. Sunan Ampel menganut mazhab Hanafi dalam bidang fikih. Namun, beliau juga dikenal toleran terhadap mazhab lain yang mengedepankan pendekatan yang moderat dalam berdakwah. Sunan Ampel menekankan dakwah yang moderat dan toleran, dikenal dengan falsafah mohlimo, yang mengajarkan untuk menghindari perbuatan tercela. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Dento sebagai pusat pendidikan Islam, tempat para ulama dan tokoh penyebar Islam dididik. Sunan Ampel juga dikenal dengan pendekatannya yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, melalui alkulturasi dan asimilasi budaya pra-Islam dengan Islam. Sunan Ampel tidak hanya berdakwah di Surabaya, tetapi juga menyebarkan Islam di berbagai wilayah di Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi, meskipun menganut mazhab Hanafi, Sunan Ampel mempraktekkan dakwah yang inklusi dan moderat dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Itulah sekelumit ulasan dari sisi lain Sunan Ampel yang jarang diangkat ke permukaan dan tidak banyak orang yang tahu. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar, beri like jika kamu suka dengan videonya, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Guru Sejarah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.